Jadi teman-teman, kemarin saya baru saja manggung di Berlin. Bisa jadi ini adalah vlog pertama saya saat manggung di suatu wilayah. Karena biasanya saya itu dokumentasinya hanya sekedar update poster, info-info, story-story. Lalu setelah main cuma repost. Lalu kemudian ya cuma posting-posting tentang terima kasih sudah menyaksikan saat saya tampil itu. Tapi untuk sekarang sepertinya saya harus mendokumentasikan ini semua. Karena saya manggung di Jerman, tepatnya di Berlin. Bersamamu cinta terjalin. Ini juga akan jadi dokumentasi saya pribadi sebagai hal yang bisa saya kenang di suatu hari dan saya ceritakan kepada anak cucu kelak. Ya walaupun si calon ibunya ini belum ketemu, tapi setidaknya saya sudah siapkan ini untuk teman ceritanya nanti. Ya kurang lebih seperti tren-tren Hi Kids. Nah itu ini. Soalnya dulu saya juga pernah manggung di luar negeri, tepatnya di Melbourne. Itu sekitar tahun 2018 atau 19 gitu, saya lupa. Di hari itu saya tidak mendokumentasi sama sekali untuk video. Jadi semuanya hanya tentang foto. Dan saya kadang mengingati, aduh kalau hari itu saya udah ngevlog kayaknya udah seru gitu, isi YouTube saya banyak gitu. Makanya sekarang saya isi perjalanan selama di Berlin. Tajuk utamanya saat saya stand up di sana. Tapi cerita-cerita tentang Berlin ini sudah pasti akan saya bagi denganmu. Asik gak sih? Maka inilah dia untukmu. Hi kids, this is your dad. Daddy pernah stand up di Berlin. Ya, walaupun hampir gagal berangkat. Loh, kok bisa? Nah, begini ceritanya. Saya memulai semuanya pada tanggal 31 Desember 2023 dari Purwokerto memakai kereta. Memulai perjalanan dari Purwokerto sekitar jam 11 lebih 12 menit. 9. Enggak kan, keretanya 13.12. 23.12. Kan nggak boleh bohong sama orang-orang di vlog. Kan hitungan dari kereta, bukan hitungan waktu sekarang. Tolong yang kompak mas, ini kita mau agak panjang nih kita. Terus habis ini cus Jakarta. Semua terasa lancar sampai tiba-tiba Ubay menata paspor di sebelahku. Di situ ada 4 paspor yang dia tata. Karena perjalanan ini ada 5 orang, di mana ada saya, Firsa Besari, Ubay sebagai manajer, Dika sebagai krunya Firsa, dan juga Jason sebagai keyboardisnya Firsa. Ya, betul. Saya di sini sebagai openernya Firsa Besari di Berlin. Nah, saat dia menata-menata itu semuanya dia pamerkan. Lihat nih mas, visanya udah jadi semuanya. Yes, kita akan jadi ke Eropa. Lalu dia nyeletuk ke saya. Terus paspormu mana mas? Wah, goblok nih. Saya baru sadar bahwa ternyata paspor saya belum dibawa. Aduh astagfirullahaladzim, panik. Tapi saya selalu kalau dalam keadaan panik langsung sok cool gitu kayak. Bentar ya baik. Saya cek sok-sokan. Padahal memang saya belum bawa itu. Ini jadi ke Berlin kan nih? Bisa-bisanya paspornya nggak kebawa. Untungnya Ubay langsung sekatan. Gini aja mas, ini kan mumpung kita baru gerak sebentar dari Purwokerto, sebentar lagi kita akan masuk Cirebon. Mas mending turun di situ, lalu kabari teman-teman yang menjaga rumah untuk segera mobilan membawa paspor dari Purwokerto biar ketemuan di Cirebon. Ide bagus. Makanya saya baru bergerak sekitaran 2 jam lah, langsung berhenti di Cirebon dan menanti mereka di warung tepat di depan stasiun Cirebon. Hidup memang penuh cerita, tapi kok ya ceritanya ada-ada aja ya. Jadi ini 1 Januari jam 1 dan saya berada di Cirebon dengan tas dan koper. Untungnya yang jagain rumah saya, si Iqbal, sang pahlawan, sedang menuju kemari. Sekitaran jam 3 lebih dikit katanya dia bisa sampai. Nanti saya akan langsung ambil kereta selanjutnya di pukul 3 lebih tuh ada. Insya Allah kalau keburu semua jam 6 udah sampai Gambir dan akan langsung menuju ke bandara Terminal 3.
Astagfirullahaladzim, kehidupan. Ada aja gitu loh yang kelewat, ya Allah. Alhamdulillah mereka sampai tepat waktu, yaitu jam 3 pagi. Jadi saya nunggu sekitar 2 jam. Dan akhirnya paspor berhasil dibawakan. Ini saya udah di dalam stasiun dan kita akan menuju ke Gambir. Habis itu akan langsung menuju bandara dan kita akan cus menuju ke Berlin. Dan di Gambir masih sekitar jam 7 pagi dan saya bisa langsung OTW cus langsung menggunakan angkutan online menuju ke bandara. Di bandara teman-teman sudah pada mengantri untuk memasukkan bagasi. Hai, saya datang dengan cengenges. Akhirnya setelah perjalanan yang astagfirullahaladzim sampai juga ya di Terminal 3 di Gate 2 ini Turkish Airlines. Luar biasa Wira, gue udah dengar ceritanya. Itu paspor loh, kayak itu kalau dalam negeri aja yang nggak boleh dilupain tuh 2 hal kan, HP sama dompet. Ini paspor. 3 dong. Oh, paspor. HP, dompet, Jam paspor. 12. Nguarin paspor anak-anak. Jam 12 nih nguarin paspor. Nih. Apa? Nih mas, paspor anak-anak mah di aku semua. Kamu gimana? Langsung. Nggak gitu muka lu Enggak. tahu. Enggak, Kalau makanya lebih kaget panik. tuh gini. Iya. Langsung. Gitu kan. Apa? Langsung. Kalau kaget gini. Langsung mikir. Apa ya? Boy udah ngerti. Set. Beneran ketinggalan. Terus Ubay ngertinya bercanda dong. Ya gue mengerti bercanda karena bercanda. Gak semua bro, gak semua orang tuh bercanda. Ada waktunya serius. Ketinggalan paspor misalnya. Tentunya aman semua, udah sampai. Terus nanti pesawat jam berapa? 9 ya? 9.50. Oh, 9.50 masih bisa udut. Saya harus menghabiskan 1 bungkus ini karena batas maksimum bawa 12 bungkus ya. Oh rokok. Iya, rokok. Emang ada batas? 200 batang. Kan 192 ya. Saya harus ngabisin sebungkus ya pagi ini. Daripada sayang. Daripada sayang enggak deh. Tinggal beberapa batang. Gitu. Setelah itu ini check in nih. Atau kehidupan. Oke. Bercanda kan mas? Gitu pasti gitu dulu. Dulu ya? Baru paniknya Iya apa ya? menyusul. Iya apa ya? Setelah kita ngurusin tiket, imigrasi, terus ngurusin bagasi semuanya, lalu kita menuju ke ruang tunggu. Wah, hawa-hawanya semuanya adalah tentang excitement, tentang rasa bangga, deg-degan, dan juga semangat yang membuncah bahwa boy, Eropa boy. Kalau kamu pernah nonton Sang Pemimpi, kamu akan sangat familiar tentang boy, Eropa boy. Bayangkan ini seperti sebuah penanda awal tahun yang menarik. Kan saya berangkat 31 Desember dari Purwokerto, saya melewati malam tahun baru di kereta. Enggak sih, lebih tepatnya di Cirebon, di warung itu ya. Tapi kan tetap vibes-nya adalah vibes menuju ke Berlin. Ini akan menjadi tahun yang baik. Dibuka menuju Eropa. Berlin, I'm coming. Jos, itu Berlin. Live. Berlin. Di balik layar, di balik layar. Dia mau mengisi Di balik layar. ke teman-teman PPI yang cinta dengan Duta Besari dan Bela Negara. Jadi bisa akan stand up, Wira nyanyi. Mantap daripada tidur. Jadi hiburan yang tersedia di sini ya film, terus musik. Ini saya nonton Transformer. Terus nih canggih, kita bisa ngelihat semuanya perjalanan ini dari berbagai view. Gitu. Dan sebentar lagi adalah yang saya nanti-nanti, yaitu makan. Parah Jason masih nggak habis.
Parah, tidak menghargai jasa petani ya. Astagfirullah. Gue juga nggak habis tuh. Tapi udah hilang. Iya, parah. Menyembunyikan barang bukti. Piring-piringnya makan itu. Oh iya, bagus lah. Menghargai jasa tembikar berarti ya. Dan di luar cerah banget ya, nggak ada apa-apa. Belum terlihat. Semua terasa lancar sampai ini dia, ada-ada aja nih. Jadi kan perjalanan ini dibagi dua perjalanan. Yang pertama adalah dari Jakarta menuju ke Turki itu sekitaran 8 jam. Lalu dari Turki menuju Berlin itu sekitar 4 jam. Jakarta menuju Turki butuh banget ya hiburan-hiburan. Dan Turkish Airlines ini memang oke banget ya, hiburannya banyak, asyik. Tapi di antara semua TV-TV itu yang tersaji, kok ya TV saya yang error? Kok bisa? Kok bisa gitu ya? Aneh. Waduh. Jadi hidup suka ada-ada aja kan. Saya tadi udah menghabiskan 2 film lah kok tiba-tiba layar error nih. Tadi saya udah nanya ke petugasnya, ke pramugaranya, dan beliau katanya akan memperbaikinya. Tapi sebelum itu kita sudah diberi snack. Ya ini snacknya Greta. Jadi mungkin kita disuruh lebih peduli sama iklim ya. Ini mungkin diambil dari Greta Thunberg, seorang yang sudah memperjuangkan iklim. Jadi jaga iklim kita teman-teman. This Greta. Penerbangan masih 5 jam dan hiburannya udah mati, ini langsung bingung. Untungnya pramugaranya sigap, jadi saya respect nih, langsung ditangani. Tepat kan dia? Kenapa gitu? Saya ada beberapa waktu tuh, ini kok nggak bisa dipencet, ini kok error. Kok bisa gitu? Dan sebelumnya di antara semuanya saat makan, saat apa semuanya rapi, tapi kok ya kopi saya tumpah. Setelah saya nggak nyala ininya, terus kok ya tiba-tiba kopi saya tumpah gitu. Maksudnya tolong ya Allah, untuk kali ini saja lancarkanlah hariku ya Allah selama di Eropa ya Allah. Ini kok kehidupan ada aja dari berangkat sampai di pesawat ya, ada aja kejutan-kejutan. Tolonglah, ini saya udah bilang ini akan jadi awal yang menarik untuk membuka 2024, tapi kok begini? Atau ini adalah pertanda bahwa saya akan mendapatkan hal yang indah di Berlin itu? Kita tidak pernah tahu, kita lanjutkan perjalanan dulu. Kurang lebih sekitar 2 jam lagi akan sampai di Turki, sampai di Istanbul. Dan di situ kita akan jeda sebentar untuk selanjutnya akan terbang lagi ke Berlin. Sebelum turun kita dikasih makan lagi, alhamdulillah. Kita coba yang ini nih, saya nggak tahu ini apa. Kacang. Terakhir beri kacang itu enak. Ada salad dengan udang. Terus ada cake. Dan nasi. Selamat makan, bon appetit. Ladies and gentlemen and dear children, welcome to Istanbul Airport, meeting point of the world. Dan setelah duduk-duduk selama 12 jam, menghabiskan 3 film, menghabiskan makanan semuanya bersih yang dikasih oleh pramugari-pramugaranya, sampai juga di Istanbul. Dan di sini kita akan transit selama kurang lebih 2-3 jam untuk selanjutnya lanjut flight lagi sekitaran 4 jam mungkin ke Berlin, ke tujuan utamanya. Let's go. Yang pertama kali saya pikirkan adalah nyari kopi dan udut. Sama jangan lupa paspor, teman-teman. Udut adalah kehidupan. Kan Anda yang ngerokok. Oh iya, saya tidak ngerokok. Oke.
Ramai banget kehidupan. Sekarang kita sudah berada di Istanbul, udah check-in duluan dan lihat. Inilah ketika vlogger ketemu vlogger, semuanya adalah tentang kamera, tidak ada yang asli, semuanya adalah tentang kepalsuan. Kita nggak pernah tahu aslinya tuh pegel, capek apa. Yang penting di dalam kamera kita harus tetap, hai semuanya, apa kabar nih? Wah, seneng banget udah sampai Istanbul nih. Dan orang-orang cuma pengen tahu yang udah diedit ya, Pak? Iya, udah biarin aja. Aslinya mah tadi kopi tumpah. Terus aduh banyak. Terus banyak lah pokoknya. Tapi gak apa-apa, buat kamu semua saya ceritakan perjalanan menuju Berlin, perjalanan ke Eropa, boy. Yang saya lihat di sekeliling saya tuh orang-orangnya ya secara muka, gaya, penampilan beda semua sih rata-rata. Keren. Seru-seru. Tadi beberapa juga selalu ada celutukan-celutukan orang Jawa di sekitar kita. Kayak tadi kan saya agak telat ya karena ngerokok duluan. Itu tuh ada yang sama kayak saya, salah untuk menuju ruang transfernya gitu. Jadi ruang transfer di pojok, saya udah ada di yang pertama. Terus dia sama-sama bingung kayak, oh itu toh, oh no kyo, Jawa nanti lur, entir. Jadi di rombongan menuju Jerman tuh yang rokok 3 orang, saya, Ubay, dan Dika. Kopi dari Turki harganya 145 lira. Terus air mineralnya 55 lira. Jadi tadi pas doang saya ngambil duit tuh 200 lira, dapat 2 ini nih minuman doang. Kehidupan. 200 lira tuh karena 500 rupiah Bapak. Ya 100.000. Dan ini tuh di teras ngerokoknya. Jadi bener-bener blong ke arah luar. Kita ngerasain suhu langsung di Turki. Ini berada di sekitaran 12 derajat. Nice. Nice. Nice to meet you. Ya. Di smoking room adalah sebuah tempat yang indah untuk kita bisa berjumpa berbagai orang. Apalagi ini bandara internasional. Kita akan berjumpa dengan berbagai manusia dari berbagai penjuru dunia. Dan selalu saja ya, ternyata ya di setiap smoking room pasti akan ada bapak-bapak yang Dan di sini saya disapa oleh seseorang yang udut bersama. Tiba-tiba dia bilang, "Hey brother, where you come from?" "I'm from Indonesia." Kok ngikutin ya? "I'm from Indonesia." Terus kan biar akrab kan saya tanya balik, "Where you come from?" Terus dia bilang, "Guess." Loh, enggak. Konsep orang kalau kenalan itu ya tinggal dijawab aja kan. Kayak misalkan, "Halo, kamu dari mana?" "Oh, saya dari Jakarta." "Kamu dari mana?" "Oh, saya dari Pekanbaru." Kan selesai. Iya nggak? Kok bisa? "Kamu dari mana, Mas?" "Indonesia." "Masnya dari mana?" "Coba tebak." Nggak gitu konsepnya, kayak gitu. Terus kan saya nggak ngerti ya, terus from French, Morocco, terus bilang no, yo guess. Terus dia akhirnya bilang, "I'm from Saudi Arabia." "You know Cristiano Ronaldo?" "Shoo." Aneh. Baru ketemu udah shoo. Saya juga ngefans Cristiano Ronaldo, tapi ya nggak usah digituin juga. Ini perkara ngerokok doang di smoking room loh, kok gitu ya. Ini dari awal ya udah paspor udah hampir ketinggalan, terus saya multimedianya mati, kopi tumpah, harus ketemu shoo. Nggak apa-apa, ini adalah sebuah pengalaman yang indah. Masih indah kan cerita-cerita saya. Ini belum sampai Berlin ya, tenang. Setelah itu udut lagi, kita mengantri lagi, dan ini dia. Kita benar-benar akan menuju ke Berlin. Udah jalan masuk di tunnel, dan yang kentut adalah pasporku kan tadi dihina-hina, ketinggalan. Ini ada orang yang ketinggalan juga nih. Nih, lagi ketinggalan something. Apa di mana emang? Ketinggalan kayaknya. Parah sih. Kemana sih teledor nih? Udah, apaan? Biarin. Tinggal terbang ya Bang. Nih lagi klarifikasi di YouTube-nya Firsa nih. Alah. Ketinggalan apa-apa ini. Alah. Nih saya mah fokus ngantri aja.
pada pukul 21.44 waktu setempat. Akhirnya sampai juga di Berlin. Wow, Eropa boy. Saya akhirnya tiba di Bandara Internasional Berlin dan disambut oleh para panitia yang mengundang kami untuk mengisi acara. Wah, hawanya begitu dingin. Untungnya kami sudah persiapan. Jadi sebelum keluar tadi kami ke toilet dulu untuk berganti baju hangat dan disambut oleh musim dingin seperti ini tuh kayak sejuk sekali dan saya bayangkan apakah akan ada salju di sini karena saya belum pernah lihat salju. Semoga sih nanti di Berlin kita akan bisa melihatnya. Di depan Bandara Berlin langsung ada smoking room. 5 derajat menyambut kami di Berlin. Ini udah dipesenin taksi sama panitia. Baiknya sih sampai dulu aja di apartemen lalu kita nanti berpikir enaknya bagaimana. Apa yang harus kita lakukan? Tapi yang paling utama sih aku ngisi acara dulu. Ya, karena itu tujuan kita datang utamanya. ke sini. Setelah itu, setelah tanggal 3 baru nih. Ini ngapain nih? Bayangkan effortnya Mas Wira untuk mendatangkan paspor ke Cirebon. Masa tiba-tiba nggak ngisi ke sini? Bener, kan intinya ngisi acara dulu. Kehidupan. Lalu kami pun menaruh barang di mobil untuk segera menuju ke penginapan. Kami diinapkan di suatu Airbnb kayaknya ya, apartemen gitu, gede. Jadi kita terpisah, itu ada kamar dan ada ruang tengah. Nah, saya dan Ube memilih di ruang tengah aja ya, biar dekat TV dan berbagai multimedia colokan gitu-gitu. Nah, Firsa, Jason, sama Dika di kamar. Dan di situ kami juga bercengkrama dulu dengan para panitia untuk selanjutnya kita kepikiran kita mau ngapain ya di Berlin. Karena kan itu tanggal 1 kami sampai, tanggal 2 kita jalan-jalan dulu dan tanggal 3 kami baru nampil. Jadi, seperti apa cerita-cerita selanjutnya di Wira Cerita Berlin? Pantau-pantau terus ceritanya. Ya, nek nih saya di subscribe ya, mbok nek ora ya wis lah karpe. Saya tidak mau memaksa. Yang penting kamu harus tetap berbiasalah, berbahagialah.